Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Abelia Firana Putri, saya dari kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang menceritakan tempat bersejarah. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa berada di tempatnya langsung dan memvideokan langsung, dikarenakan satu, daerah saya berada di zona merah dan itu membuat saya tidak bisa berdiam diri di satu tempat terlalu lama. Dua, karena saya tidak berani memvideokan keadaan sekitar, karena tempat yang saya kunjungi adalah tempat yang sedikit horor. Oke, langsung saja. Jadi tempat yang akan saya ceritakan adalah Gedung Papa. Gedung Papa adalah bekas rumah bordil tentara Jepang pada masa Perang Dunia II yang berlokasi di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebuah bangunan tua yang disebut menyimpan sejarah kelam kebrutalan tentara Belanda dan tentara Jepang. Gedung Papa atau Loji Papa. Begitu warga setempat menyebut rumah kuno seluas 338,5 meter persegi tersebut. Dinamai Papa karena atapnya datar tak bergenting. Gedung Papa berdiri di atas lahan perhutani KPH Gundi di Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Karena atapnya memang tidak berupa kerucut seperti layaknya bangunan rumah pada masa itu. Atapnya berupa cor semen sehingga dari jauh nampak seperti bangunan tinggi menyerupai kotak. Lokasinya di tengah perkampungan yang tak jauh dari KPH Gundi. Bangunan megah dengan arsitektur khas Belanda, tempo dulu itu tak terawat kendati tercatat sebagai bangunan cagar budaya. Gedung Papa menjadi salah satu bukti adanya praktik perbudakan seks yang dilakukan kolonialisme Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, istilah Jugun Ienfu sangat terkenal di telinga beberapa kalangan, terutama para gadis-gadis asli Indonesia waktu itu. Jugun Ienfu dijabarkan sebagai tawanan budak seks bagi para tentara Jepang. Istilah yang digunakan kolonialisme Jepang pada masa Perang Dunia II untuk menyebut para wanita yang dipaksa menjadi pemuas nafsu pasukannya. Siapa sangka Gedung Papa dahulu adalah rumah bordil yang dihuni para tawanan, yaitu gadis-gadis belia yang merupakan warga asli Kabupaten Grobogan. Para bunga desa yang malang itu dipaksa memuaskan hasrat seksual tentara Jepang. Kebanyakan wanita yang menjadi korban kekerasan seksual tentara Jepang malu dan menghilang. Ada seorang nenek saksi biksu yang menjadi korban budak seksual tentara Jepang. Setahun sekali, ia datang diantar keluarganya ke Gedung Papa. Namanya Sri Sukanti. Nenek itu kerap menangis dan marah ketika datang ke Gedung Papa. Nenek itu kemudian menceritakan sejarah kelam gedung tersebut. Di kamar di Gedung Papa, ia dan gadis lain yang diculik digilir paksa jadi tawanan budak seks tentara Jepang. Gedung Papa dibangun pada tahun 1919 sebagai markas besar tentara Belanda. Gedung tersebut juga difungsikan sebagai tempat penyiksaan pribumi yang dianggap membangkang. Hingga akhirnya Gedung Papa dikuasai tentara Jepang. Pada masa itulah Gedung Papa dijadikan rumah bordil yang diisi Jugun Ienfu atau gadis-gadis pribumi yang dijadikan tawanan budak seks tentara Jepang. Mereka digilir saat usia masih belia. Ibu Sri Sukanti adalah saksi bisu kekejaman tentara Jepang. Keberadaan beliau kini belum diketahui lagi. Setelah tentara Jepang hengkang dari Indonesia, pada tahun 1953, Gedung Papa dijadikan perhutani sebagai rumah dinas administrator KPH Gundi. Sejak itu, Gedung Papa belum pernah dipugar. Saat itu, satu keluarga administrator KPH Gundi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Gedung Papa tidak difungsikan lagi dan pemerintah menugaskan warga untuk merawat dan menjaganya. Gedung Papa di Desa Geyer, Kabupaten Grobogan hingga kini masih berdiri kokoh meskipun sudah lebih dari 40 tahun dikosongkan. Gedung yang terkenal angker ini disebut-sebut pernah jadi lokasi pelesiran seks serdadu di masa pendudukan Jepang. Gedung ini juga saksi bisu tragedi kematian seluruh penghuninya. Dan ini ada beberapa gambar yang saya ambil yang merupakan keadaan sekitar Gedung Papa. Ada gerbang masuk menuju gedung, jalan-jalan di sekitarnya, dan keadaan samping Gedung Papa tersebut. Dan ini ada foto saya di depan pintu masuk Gedung Papa tersebut dan gambar makam keluarga administrator KPH Gundi yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas tersebut. Ya, itulah cerita sejarah singkat mengenai tempat bersejarah yang berada di daerah tempat saya tinggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita sejarah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.